Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8, atas nama Muhammad Sayuti, saya sendiri dan teman saya Muhammad Hasan Padilah akan mempresentasikan materi yang berjudul Peradaban Islam pada masa Dinasti Abbasiyah. Sejarah berdirinya Dinasti Abbasiyah. Abu Albas Al-Saffah 750 sampai 754 Masehi adalah pendiri Dinasti Abbasiyah. Akan tetapi karena kekuasaannya sangat singkat, Abu Ja'far Al-Mansur 754 sampai 775 Masehi yang banyak berjasa dalam pembangunan pemerintahan dinasti Abbasiyah. Pada tahun 762 Masehi, Abu Ja'far Al-Mansur memindahkan ibu kota dari Damaskus ke Hasimiyah, kemudian dipindahkan lagi ke Baghdad. Oleh karena itu, ibu kota pemerintahan dinasti Abbasiyah berada di tengah-tengah bangsa Persia. Dasar berdirinya dinasti Abbasiyah. Yang pertama yaitu dasar kesatuan untuk menghadapi perpecahan yang timbul dari dinasti sebelumnya. Yang kedua yaitu dasar universal atau bersifat universal, tidak terlandaskan atas kesukaan. Yang ketiga yaitu dasar politik dan administrasi menyeluruh, tidak diangkat atas dasar keningratan. Yang keempat, dasar keamasan hubungan dalam hukum bagi setiap masyarakat Islam. Dan yang kelima, pemerintahan bersifat Muslim moderat. Ras Arab hanyalah dipandang sebagai salah satu bagian saja di antara ras-ras lain. Sistem pemerintahan Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah adalah sebuah kerajaan yang didirikan setelah berhasil menghapus kekuasaan dinasti Umayyah. Dalam pelaksanaan pemerintah dinasti, terkadang menggunakan sistem pemerintahan yang pernah dipraktekkan pada dinasti-dinasti yang berlangsung sebelumnya. Menurut penulis, penggunaan sistem pemerintahan yang sudah ada dan modifikasi akan mempermudah pelaksanaan dan mempercepat pergerakan pemerintahan untuk lebih maju. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Muhammad Hasan Padilah. Masa keemasan Dinasti Abbasiyah, bidang administrasi dan pemerintah. Pada masa Abu Ja'far Al-Mansur 754 sampai 775 Masehi, memindahkan ibu kota negara yang awalnya Al-Hashmiyah menjadi kota yang baru. Dibangunnya Baghdad pada tahun 762 Masehi. Di ibu kota yang baru ini, Al-Mansur melakukan konsolidasi dan penertiban pemerintahnya. Bidang perdagangan. Pada masa Al-Mahdi 775 sampai 785 Masehi, perekonomian mulai meningkat dengan peningkatan di sektor pertanian melalui irigasi dan peningkatan hasil penambangan seperti perak, emas, tembaga, dan besi. Bidang pendidikan. Ketika pada masa Al-Ma'mun 813 sampai 833 Masehi, dikenal sebagai khalifah yang sangat cinta kepada ilmu. Pada masa pemerintahannya, penerjemahan buku-buku asing digalakan. Bidang militer. Al-Mutashim 833 sampai dengan 842 Masehi memberikan peluang besar kepada orang-orang Turki untuk masuk dalam pemerintahan. Keterlibatan mereka mulai sebagai tentara pengawal, tidak seperti pada masa dinasti Umayyah. Dinasti Abbasiyah mengadakan perubahan sistem ketentaraan. Praktik orang Muslim mengikuti perang sudah terhenti. Tentara dibina secara khusus menjadi prajurit profesional. Dengan demikian, kekuatan militer dinasti Bani Abbas menjadi sangat kuat. Kemunduran dinasti Abbasiyah. Kebesaran dan gemerlapnya Baghdad sebagai pusat kekuasaan Abbasiyah seakan-akan hanyut oleh sungai Tigris setelah kota ini dibakar oleh angkatan bersenjata Mongol di bawah inisiatif Hulagu Khan pada tahun 1258. Semua pemukiman termasuk Istana Emas diratakan dengan tanah oleh tentara Mongol. Tidak hanya itu, angkatan bersenjata Mongol juga menghancurkan perpustakaan yang menjadi salah satu fasilitas penyimpan informasi dan menghabiskan buku-buku di dalamnya.
Kesimpulan, berdirinya pemerintah ini dianggap sebagai kemenangan pemikiran yang pernah dikumandangkan oleh Bani Hashim setelah meninggalnya Rasulullah dengan mengatakan bahwa yang berhak untuk berkuasa adalah keturunan Rasulullah dan anak-anaknya. Setidaknya anggapan ini bisa diterima dikarenakan gerakan Abbasiyah sudah berlangsung sejak lama, yaitu masa pemerintahan Umar bin Abdullah Aziz, Khalifah ke-8 dinasti Umayyah. Hilangnya anakronisme Arab dan mulai berperannya orang-orang Persia dalam dinasti Abbasiyah tidak berarti bahwa mulainya berperannya orang-orang Persia dalam dinasti Abbasiyah tidak berarti bahwa Abbasiyah telah berhasil mendominasikan kekuatan atau berhasil mengalahkan supremasi Arab, karena orang-orang Arab masih punya peran penting di dalam sistem kerajaan. Akan tetapi, situasi ini adalah suatu kemajuan dalam penerapan universitas kemanusiaan dan persamaan hak, yang bahwa tidak ada suatu kaum mempunyai hak menguasai kaum lainnya. Sekian presentasi dari kami kelompok 8. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.